Kenapa di Indonesia kok banyak pakai kunut? Karena di Indonesia banyak madhab Syafi'i. Hadisnya dari mana? Hadisnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Babu sunani sholah, masih dalam pembahasan masalah sunnah-sunnahnya sholat. Sunnah sholat yang kemarin dibahas adalah ruku'. Sekarang adalah i'tidal. Sunnahnya sholat, sunnah-sunnah ketika dikerjakan di dalam i'tidal. Kemarin sunnah-sunnah yang disunahkan di dalam ruku'. Sekarang sunnah-sunnah yang dikerjakan di dalam i'tidal, yaitu diantaranya yaitu mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah, yaitu sunnah. Ya, kalau mau ruku', mau sujud itu baca Allahu Akbar. Setiap perpindahan rukun sunnahnya baca Allahu Akbar. Tapi kalau i'tidal, mau i'tidal itu disunahkan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, yaitu sunnah. Kemudian disunahkan juga membaca doanya, yaitu Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Kemudian mil as-samawati wal ard, ya, wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd, ya, itu juga sunnah. Jadi membaca doa ketika i'tidal itu bukan fardu tapi sunnah. Jadi sunnah-sunnahnya ketika i'tidal yaitu mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca doa Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan sampai akhir, yaitu sunnah. Dan juga disunahkan diantaranya yaitu untuk membaca qunut. Membaca qunut ketika kapan? Yaitu ketika sholat subuh, sunnah. Jadi qunut ini sunnah dibaca ketika i'tidal di dalam madhab Syafi'i. Kalau dalam madhab Maliki, Hambali dan Hanafi, sholat subuhnya nggak sunnah pakai qunut. Jadi yang sunnah pakai qunut hanya madhab Syafi'i. Kenapa di Indonesia kok banyak pakai qunut? Karena di Indonesia banyak madhab Syafi'i. Hadisnya dari mana? Hadisnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan sebulan sebelum meninggal Nabi Muhammad itu setiap sholat subuh selalu qunut. Itu yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Ya. Jadi terserah mau qunut silahkan, nggak qunut juga nggak ada masalah. Karena apa? Ada dasar hukumnya. Jangan sembarangan qunut itu bid'ah. Zaman Nabi nggak ada. Belajar hadis dulu. Jangan asal ngomong. Hadis itu jutaan, Pak. Bukan 10 lembar, bukan 10 nomor, 20 nomor. Hadis itu jutaan. Imam Bukhari hafal 6 juta hadis, yang sahih cuma 6.000. Imam Bukhari itu hafal 6 juta hadis, yang sahih itu cuma 6.000. Jadi jangan sembarangan ngomong. Orang sekarang kadang-kadang sok pintur, itu hadisnya dhaif, itu hadisnya sahih apa enggak, seakan-akan dia ahli hadis. Ya. Seakan-akan ahli hadis. Jangan sembarangan ngomong. Nah, Imam Syafi'i ini ahli hadis. Dia tahu mana yang sahih, mana yang enggak. Bahkan Imam Syafi'i ini lebih dulu hidupnya daripada Imam Bukhari. Ya itu katanya Imam Syafi'i kok nggak pakai Imam Bukhari loh. Imam Syafi'i hidup lebih dulu kok daripada Imam Bukhari. Imam Syafi'i ini lahir 150 Hijriah. Imam Bukhari itu sekitar 200 lebih. Nggak salah kalau Imam Syafi'i nggak pakai hadisnya Imam Bukhari. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ini sudah ahli hadis. Sampai kata gurunya, seandainya engkau belajar hadis Syafi'i, tidak ada ulama ahli hadis yang paling pintar nomor 1 kecuali kamu, kata gurunya. Cuma oleh gurunya nggak boleh belajar hadis. Imam Syafi'i suruh belajar fikih. Kenapa? Lebih bermanfaat. Fikih ini lebih besar, lebih susah daripada hadis. Imam Bukhari sendiri dan Imam Muslim itu pakai madhabnya Imam Syafi'i, Pak. Jadi jangan salah, jangan sembarangan ngomong. Ini kadang-kadang orang seakan-akan wah Imam Bukhari itu nggak pakai madhab. Kata siapa? Anda belajar sejarahnya. Imam Bukhari, Imam Muslim itu pakai madhabnya Syafi'i. Kenapa? Karena kapasitas dalam ilmu fikihnya nggak mumpuni. Imam Bukhari, Imam Muslim itu dalam ilmu hadis. Kalau fikih madhabnya ikut Syafi'i, tapi Imam Syafi'i nggak ikut Imam Bukhari, Muslim. Kenapa? Karena lebih hidup terlebih dahulu. Ya, jadi hati-hati, jangan sembarangan ngomong. Intinya hormati. Kalau mau yang pakai qunut silahkan, nggak pakai juga silahkan. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Apakah Imam Malik marah kepada Imam Syafi'i? Kurang ajar kamu nih.
kok nggak ikut madhabku, aku sholat subuh nggak pakai kunut, kamu kok pakai kunut? Enggak. Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal nggak pakai kunut, apakah Imam Syafi'i marah? Kamu itu kurang ajar, kamu itu murid saya, mestinya sholat subuhnya pakai kunut, kenapa nggak pakai kunut? Enggak, Imam Syafi'i nggak seperti itu. Saling menghormati. Kadang-kadang yang alim di atas, yang pinter saling menghormati. Kadang-kadang yang bongol-bongol itu kerjaannya di bawah tukaran, terus bertengkar, terus nggak selesai-selesai, nggak pernah menghargai perbedaan pendapat, semuanya salah, di golongannya dia aja yang benar. Waliyadzubillah min dzalik. Lo yang di atas nggak pernah gontok-gontokan. Orang kalau semakin alim itu Pak, semakin tawadu, semakin menghargai perbedaan pendapat. Yang bongol-bongolin loh. Ya, jangankan itu, ngelihat matahari, ngelihat bulan aja, belum ke bulan, ngelihat bulan sudah gontok-gontokan. Oh enggak sekarang puasa, oh enggak besok puasa, enggak puasa sekarang aja. Baru ngelihat bulan sudah gontok-gontokan. Belum ke bulan loh ini ya. Baru lihat bulan sudah bertengkar kadang-kadang umat Islam ini. Ya, jangan, nggak usah seperti itu. Hargai sudah perbedaan pendapat itu, hargai. Anda mau pakai silahkan, nggak pakai silahkan. Imam Sudes Anda lihat, Imam Sudes itu madhab Hambali. Kalau sholat Fatihah sunnahnya itu basmalahnya dipelankan, tidak dikeluarkan. Makanya Anda kalau di Mekah kan langsung Alhamdulillahirabbil alamin, nggak pakai bismillah. Kalau di Indonesia kan pakai bismillah. Kenapa? Madhab Syafi'i bismillahnya dikeluarkan. Imam Sudes itu ketika sholat di Istiqlal basmalahnya dikeluarkan Pak. Kenapa? Ngikuti mayoritas madhab di Indonesia. Bukan pakai pendapatnya dia sendiri, madhabnya sendiri. Enggak. Kenapa? Orang pinter seperti itu. Hargai mayoritas yang di mana. Jadi kalau kita minoritas umpamanya datang ke daerah mayoritas madhab Hambali, ya hargai madhab Hambali, jangan disalah-salahkan. Ya. Kayak sholat taraweh, ada yang 11, ada yang 23 dengan witirnya. Terserah mau yang mana. Ya. Loh, yang betul itu 11 hadisnya sahih dari Siti Aisyah, Imam Bukhari. Terus yang 23 salah. Padahal 23 ini Masjidil Haram, Masjid Nabawi 23, apakah salah? Enggak, bukan seperti itu. Memang yang 23 ini hadisnya enggak sahih, hadisnya hasan. Tapi karena periwayatnya banyak, maka derajatnya naik dari sahih. Makanya banyak dipakai oleh para ulama madhab. Maksudnya apa? Yang 11 betul, yang 23 juga betul. Yang 11 hadisnya sahih tapi nggak banyak. Yang 23 hadisnya hasan tapi perawinya banyak. Akhirnya naik derajatnya jadi sahih. Jadi jangan sembarangan ngomong. Ya, ini kadang-kadang baru belajar agama, baru tobat, baru hijrah, wah seakan paling alim sedunia sudah. Ya, ini kata Nabi Muhammad, orang yang tidak dilihat oleh Allah Ta'ala, yaitu orang yang miskin sombong. Maksudnya apa? Miskin ilmu tapi sombong. Wal iyadzubillah min dzalik. Hati-hati. Hargai perbedaan pendapat. Silahkan Anda mau pakai kunut, nggak pakai kunut silahkan. Yang penting sholat subuh. Jangan nggak sholat subuh. Saya mau pakai pendapat yang nggak sholat subuh, nggak ada pendapat itu, ngawur itu. Pendapat itu tetap wajib sholat subuh. Ikhtilafnya itu kunut nggak kunut itu aja. Dan juga disunahkan kunut, yaitu kapan? Ketika kunut nazilah, ketika umat Islam dapat musibah, nah itu disunahkan untuk kunut nazilah. Kapan? Setiap sholat 5 waktu. Setiap sholat 5 waktu disunahkan untuk kunut nazilah. Ketika umat Islam dapat musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sunnah kunut nazilah. Ya, dan juga disunahkan juga kunut kapan? Yaitu ketika sholat witir di bulan Ramadan pertengahan terakhir 15 ke atas. Nah itu disunahkan untuk kunut di dalam sholat witir, ya, witir terakhir itu sunnah untuk kunut. Ya, wallahu a'lam bishawab.